Ya, dan pemirsa, ini adalah gambar terakhir yang kami peroleh dari sekitar lokasi jatuhnya pesawat Hercules dengan nomor registrasi A1310, di mana selain terlihat warga yang berkerumun, juga sejumlah petugas masih berupaya untuk mengamankan lokasi dan juga mencoba untuk mengevakuasi apabila ada korban. Telepon nih bang, iya. Aku matikan lain bergumam. Tapi kita menunggu. Kak, kemarin udah gimana? Ini masih mau telepon dia nih. Ini bang, ya, yang ada saksikan di layar kaca Anda adalah video amatir yang kami peroleh di lokasi kejadian. Tampak memang ada sejumlah bangunan yang terbakar dan juga rusak akibat jatuhnya pesawat Hercules ini. Dan masih terlihat ini ada penanganan dari sejumlah anggota Paskas TNI Angkatan Udara yang kabarnya tadi juga sudah dikerahkan ke lokasi, dan juga ada personel dari Badan SAR Nasional dan aparat TNI gabungan. Pemirsa, satu pesawat milik TNI Angkatan Udara jatuh di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, berdasarkan informasi awal, pesawat jatuh di wilayah Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat ini jatuh di sekitar Jalan Jamin Ginting di Medan. Ada kepulan asap yang terlihat dari puing pesawat yang terbakar sesaat setelah jatuh. Pesawat ini jatuh sekitar pukul 11:45 menurut tadi seorang warga yang berada di lokasi kejadian. Dan ada sejumlah foto atau gambar-gambar yang sudah mulai bermunculan diunggah oleh para pengguna media sosial. Dan hingga saat ini masih belum ada keterangan pasti apa jenis pesawat yang jatuh, namun dari kondisi saat ini di lapangan memang sudah ada petugas dari militer, begitu, dari Paskas TNI Angkatan Udara, karena memang lokasi ini juga berdekatan dengan Landasan Udara Suwondo. Dan informasi awal yang kami terima memang ini adalah pesawat milik TNI Angkatan Udara dengan tipe pesawat C130. Pesawat ini jatuh, pesawat Angkatan Udara ini dengan nomor A1310, tipe pesawat C130. Sebelum jatuh, pesawat tengah dalam rute bandara atau landasan udara Lanut Suwondo menuju Tanjung Pinang, dan pesawat ini take off dari runway 23 Lanut Suwondo sekitar pukul 11:48 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi yang kami terima hingga saat ini. Ya, dan pemirsa, saat akan ditransfer ke Medan, pilot juga meminta RTB atau kembali ke titik awal keberangkatan. Namun pesawat sudah terlanjur berbelok ke kanan dan jatuh sebelum kontak dengan Bandara Medan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui kejadian di sana kita sudah tersambung bersama dengan Yuda, kontributor Metro TV yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang, Yuda. Ya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Yuda. Bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi terakhir saat ini di lokasi jatuhnya pesawat militer, tepatnya di Jalan Jamin Ginting, Padan Bulan, Medan, Sumatera Utara? Ya, jadi diperkirakan sekitar 30 menit yang lalu pesawat itu jatuh. Nah, kondisi terakhir di sini, Mbak, seputaran Jalan Jamin Ginting menuju dari mulai simpang Jamin Ginting Medan sampai simpang Selayang Medan itu ditutup
oleh pihak kepolisian. Nah, kita cuma bisa mengambil di sini, kebetulan cuma bisa mengambil gambar itu jarak 500 meter karena tidak boleh berdekatan. Kondisi bangunan, ada beberapa bangunan runtuh yang asli tertabrak helikopter itu sendiri, Mbak. Oke, baik. Ya, Mbak. Rizal, lalu bagaimana upaya pemadaman atau penanganan yang saat ini sedang dilakukan? Saat ini memang terlihat di lokasi tim SAR gabungan beserta seluruhnya itu upaya untuk pemadaman helikopter yang jatuh tadi. Nah, untuk sekarang ini lagi proses pemindahan dan saat ini belum diketahui, Mbak, korban ada atau tidak di dalam bangunan yang tertabrak helikopter itu tersebut. Gitu. Baik, Yuda, apakah Anda sudah mendapatkan informasi atau keterangan dari pihak TNI terkait jatuhnya pesawat ini? Nah, sejauh ini, Mbak, belum ada konfirmasi dari pihak terkait. Memang kita dari tadi mencoba mendekat dan coba mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang memang akan kita tanyai terkait hal tersebut. Tapi memang kita dihalangi dan tidak bisa memang untuk mengambil gambar secara jarak dekat. Karena memang antusias masyarakat juga melihat di seputaran jalan ini memang sangat ramai sekali. Tumpah semua di sini, begitu, Mbak. Bagaimana dengan korban? Apakah ada masyarakat di sekitar lokasi jatuhnya pesawat yang terkena imbas dari jatuhnya pesawat ini maupun penumpang yang ada di dalam pesawat itu sendiri, Yuda? Nah, sampai saat ini kita belum mendapatkan data persis, tapi tadi ada beberapa penumpang atau beberapa masyarakat yang memang sempat pingsan gitu, Mbak, terlihat gitu. Beberapa mereka yang mungkin kehabisan oksigen atau apa ketika kebakaran terjadi gitu, Mbak. Karena tepat di sebelah terjatuhnya terjatuhnya pesawat ini, itu ada beberapa bangunan ruko 3 lantai yang memang hancur gitu, Mbak. Apakah ini merupakan sebuah pusat keramaian atau lahan kosong atau apa? Nah, ini memang diketahui ini jalan besar menuju jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Medan ke Kabupaten Karo, Mbak. Jadi memang ini diketahui jalan lintas untuk bus dan angkutan lainnya gitu. Oke, Yuda, kalau Anda saksikan saat ini bagaimana penanganan di sana? Tadi dari informasi yang kami terima sudah ada sejumlah personel dari Paskas Auri, TNI Angkatan Udara yang sudah dikerahkan di sana. Dan penanganan sampai saat ini bagaimana? Apakah memang sudah terlihat ada ambulans yang lalu lalang mengangkut korban atau bagaimana? Bisa Anda gambarkan lagi? Ya memang, Mas, di sini sudah terlihat semua personel gabungan dari TNI, Polri, dan Angkatan Udara lainnya pada lagi proses evakuasi pencarian korban atau pencarian lainnya gitu yang ada runtuh di bawah bangunan tersebut gitu. Nah, pesawat saat ini api sudah padam, tapi memang personil semua mendekat. Api sudah padam, Yuda, ya? Sudah. Tapi pesawat memang terlihat hancur dan memang terlihat terbakar pada bagian bodi pesawat semuanya itu sudah memang tidak ada lagi yang kelihatan gitu. Tidak ada sisa dari badan pesawat yang tersisa begitu ya setelah api padam? Iya, jadi memang pesawat itu memang sudah dalam keadaan hangus, Mas. Habis jadi memang terbakar, ya saat ini sedang lagi proses evakuasi untuk pencarian yang lainnya. Yuda, kondisi arus lalu lintas saat ini di sana bagaimana? Karena kalau kami lihat sekali lagi mungkin bisa Anda konfirmasi kalau ini cukup dekat dengan lokasi di tepi jalan. Apakah tadi saat kejadian tidak ada korban dari para pengguna jalan mungkin? Ya, memang ini adalah lokasi jalan besar lintas dan kondisinya pesawat jatuh tersebut memang kalau dilihat itu tepat memang berada di pinggir jalan, tapi memang jatuh pada posisi yang agak ke dalam gitu, Mas. Jadi mengenai bangunan ruko yang kebetulan itu masih keadaannya kosong gitu. Jadi kalau untuk korban memang belum diketahui apakah ada atau tidak di dalam pesawat terjatuh tersebut. Oke, baik. Yuda, jalan mana saja saat ini yang ditutup untuk warga untuk tidak boleh melintas ke sekitar lokasi kejadian? Ya, memang jalan yang ditutup itu dari mulai simpang Jamin Ginting sampai simpang menuju Kecamatan Medan Pelayang. Nah, ini jalan lintas ini dari dua arah ini ditutup memang untuk masyarakat umum. Memang masyarakat banyak yang melihat kemari dengan berjalan kaki begitu, Mbak. Oke, bagaimana dengan ambulans yang sudah disiapkan? Apakah sudah terlihat tiba di lokasi? Iya, Mbak, untuk penanganan ambulan memang sudah ada beberapa ambulan di sini, beberapa unit
baik itu ambulan dari pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit terdekat gitu Mbak. Nah memang terlihat di ambulan-ambulan tersebut ada beberapa masyarakat yang berada di dalamnya, mungkin kehabisan oksigen atau terkena mungkin. Tapi belum diketahui persis, tapi saya melihat memang ada beberapa tadi penumpang yang kehabisan oksigen karena mungkin asap dari jatuhnya pesawat tersebut Mbak. Baik, Yuda, ini kalau yang kami lihat, kami baru melihat gambarnya dari foto-foto yang diunggah para pengguna media sosial. Kami belum bisa melihat videonya. Di sini masih terlihat kobaran api yang cukup besar dan juga kepulan asap hitam yang cukup besar. Namun ini sudah sekitar 1 jam dari lokasi dari jatuhnya pesawat tersebut. Bagaimana dengan sekarang? Apakah pemadam sudah berhasil untuk memadamkan api di sana? Iya Mbak, jadi pemadam memang sudah berhasil memadamkan api. Memang cuman asap memang saat ini masih terjadi asap yang lumayan terus menerus mengeluarkan asapnya begitu. Nah sekarang ini warga lagi dievakuasi untuk berada radius 500 km karena puing-puing pesawat mungkin akan diangkat satu persatu gitu atau mungkin lagi proses untuk mengetahui apakah ada korban atau yang lainnya gitu Mbak di tempat pesawat terjadi. Baik, Yuda, ditahan dulu, kami akan kembali menghubungi Anda, namun kita harus jeda sejenak. Pemirsa, baru saja kami mendapat informasi sebuah pesawat militer jenis Hercules jatuh di wilayah Jalan Jamin Ginting, Padang Bulan, Sumatera Utara dengan nomor A1310 tipe C130. Dan pesawat ini dengan rute Bandara Suwondo Tanjung Pinang yang take off melalui runway 23 Suwondo pada pukul sekitar 11:48 waktu Indonesia Barat. Tipe C130 memang sama dengan Hercules atau Hercules begitu ya. Risti, apa penanganan yang sedang dilakukan oleh petugas saat ini, Risti? Baik, Gila, bisa saya informasikan di sini kondisinya memang cukup tidak kondusif begitu karena selain ada upaya penanganan dari pihak-pihak terkait baik TNI Polri juga dibantu dari pihak Pemda setempat yang juga mengkhawatirkan di sini adalah dugaan adanya ledakan berikutnya. Mengapa? Karena diduga ada ceceran aftur yang mungkin saja sewaktu-waktu bisa meledak dari hasil reruntuhan jatuhnya pesawat jenis Hercules ini. Nah, di sini yang lagi dicoba ditangani adalah warga yang berusaha mendekat ke titik lokasi jatuhnya pesawat Hercules ini, sehingga semua bisa ditangani dengan baik. Karena memang bisa disampaikan posisi jatuhnya Hercules ini persis di pinggir jalan raya, Jalan Jamin Ginting, dari arah Kota Medan menuju ke arah Kabupaten Karo atau keluar kota dari Medan. Dan ini posisinya kurang lebih sepanjang 3 km ini dipenuhi oleh warga, sehingga memang yang satu persatu yang akan ditangani oleh pihak terkait adalah menangani warga untuk menjauh dari titik jatuhnya TKP, kemudian pihak lain juga berusaha untuk memadamkan. Kurang lebih di sini saya lihat ada 3 pemadam kebakaran yang dikerahkan, yang sudah mendekat ke titik untuk menyiramkan air ke sekitar jatuhnya pesawat Hercules agar tidak terjadi hal-hal terburuk dari yang dikhawatirkan, yakni ada ledakan karena adanya ceceran aftur. Dan berikutnya juga di sini yang kami dapatkan informasi bahwa setidaknya diinformasikan ada 4 personil yang masih tertimbun di dalam reruntuhan, dan ini masih dicoba dicari oleh pihak-pihak terkait baik dari TNI Polri juga dari Pemda setempat mengerahkan ada 4 ambulan. Dan tadi kami pantau juga setidaknya sudah ada lebih dari 5 ambulan yang meninggalkan lokasi menuju ke rumah sakit terdekat. Kurang lebih ada 2 rumah sakit yang terdekat dari titik lokasi. Mana yang menjadi rujukan ini yang masih menjadi pertimbangan dari pihak-pihak terkait. Ada rumah sakit Bayangkara yang berada di Padang Bulan, kurang lebih jaraknya 3 km lebih dari titik TKP milik Brimob. Kemudian juga ada rumah sakit Adam Malik, jaraknya pun kurang lebih sama, sekitar 3 km. Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga, memang beberapa ambulan ini mengarah lebih ke arah rumah sakit Adam Malik begitu. Gilang. Ya, Risti, tadi jika Anda mengatakan sudah ada 5 ambulan yang meninggalkan lokasi jatuhnya pesawat, apakah ini artinya ada korban dari jatuhnya pesawat ini, korban luka maupun korban tewas? Apakah Anda sudah mendapatkan informasinya?
Gilang, berdasarkan informasi yang kami himpun dari baik warga juga petugas yang berjaga dari kepolisian, baik Polsek setempat juga dibantu dari Polda Sumatera Utara, informasi yang kami dapatkan setidaknya ada 2 korban dengan kondisi yang cukup parah. Nah, ini yang masih kita terus konfirmasi, mendapat keterangan resmi bagaimana kondisi terakhir dari 2 korban tersebut. Kalau untuk pilot itu sendiri yang membawa pesawat, infonya masih tertimbun. Namun kami masih terus mencari informasi resmi bagaimana informasi sebenarnya ada berapa korban tewas ataupun juga korban yang mengalami luka-luka. Karena memang saya gambarkan di sini informasi yang berkembang cukup banyak, baik dari warga yang melihat, dari pihak TNI Polri yang juga terjun langsung membantu penanganan, atau juga pihak-pihak lain yang membantu mengawasi jalannya evakuasi dari jatuhnya pesawat Hercules ini. Ya, Risti, apakah sudah diketahui ada korban yang jatuh dari pihak sipil atau tidak? Informasi yang kami dapatkan ini kebanyakan memang warga sipil. Mengapa? Karena pesawat ini informasinya membawa bahan logistik dari Suwondo menuju ke Pulau Natuna. Namun ini juga masih kita tunggu konfirmasi resminya. Kami tadi sudah mencoba mengkonfirmasi ke pihak Pemda setempat informasi apa yang didapatkan dari Pemda, dari pihak TNI ataupun dari kepolisian yang menangani langsung. Pemda sendiri pun juga masih mengumpul informasi karena informasi yang beredar di TKP ini cukup liar dan cukup banyak begitu, sehingga Pemda sendiri saat ini fokusnya adalah menangani dan memberi bantuan ambulan, pertolongan kesehatan begitu. Ya, jadi belum diketahui apakah ada korban jatuh dari pihak sipil atau tidak, termasuk mungkin warga atau orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian sesaat sebelum pesawat tersebut jatuh. Baik, kalau berdasarkan pandangan mata begitu dan juga informasi yang kami himpun, untuk warga sipil yang sedang berada di sekitar, kecil kemungkinan mengapa memang jatuhnya pesawat Hercules ini kurang lebih sebagian badan Hercules jatuh seperti kayak di lahan kosong, kemudian setengahnya lagi ini menimpa bangunan ruko. Nah, ini juga yang sedang menjadi penanganan juga, warga diupayakan untuk menghindar. Mengapa? Karena separuh dari bangunan ruko tersebut juga kondisinya mengkhawatirkan, dikhawatirkan akan ada runtuhan berikutnya, begitu. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi atau ada informasi awal bahwa ada warga sipil yang menjadi korban pada saat jatuhnya pesawat Hercules ini. Namun kalau di dalam atau personil dari pesawat Hercules ini kemungkinan memang ada korban. Baik, Risti, tadi Anda katakan selain jatuh di lahan kosong juga menimpa bangunan ruko yang ada di sana. Ada berapa ruko yang tertimpa pesawat ini? Iya, betul begitu, Gilang. Ya, ada berapa ruko, Risti, yang tertimpa pesawat? Kurang lebih di sini ada 6 pintu ruko. Namun yang menjadi sasaran atau tumpuan jatuhnya pesawat Hercules ini adalah persis di paling pinggir ruko tersebut. Sehingga ini yang dikhawatirkan karena banyak warga yang mencoba memantau kondisi di TKP, mencoba berlindung di bawah TKP yang paling, ruko yang berada di paling pinggir ini. Sehingga ini yang dikhawatirkan. Posisinya berada di paling pinggir, ruko ini posisinya juga sudah sebagiannya ambruk begitu, lantai 2-nya, dan lantai bawahnya ini pintunya terbakar. Baik, Risti, itu ruko kosong atau memang ruko yang sehari-harinya ada aktivitas di dalamnya? Sampai saat ini ruko kosong. Jadi lebih dari 6 pintu, setidaknya hanya ada 2 yang beroperasi atau beraktivitas, sisanya ini kosong. Baik, jadi tidak kemungkinan tidak ada penghuni atau orang di dalamnya ya? Kami tidak bisa memastikan, namun kalau melihat dari pandangan mata dan juga informasi yang kami himpun kurang lebih demikian. Dan juga ruko yang ada di bagian lain adalah di sisi kanan jatuhnya. Kalau tadi yang saya sampaikan ini adanya di belakang badan pesawat yang jatuh. Nah, ini ada ruko lagi yang di sebelah kanan atau sayap kanan dari jatuhnya pesawat.
Itu kebetulan ruko masih dalam proses pembangunan, sehingga memang kalau dikatakan warga sipil yang beraktivitas di sekitar ruko, kemungkinannya kecil. Ya. Baik. Risti, tadi Anda katakan ada 5 ambulans yang sudah mengarah ke rumah sakit membawa sejumlah personel TNI yang ada di dalam pesawat, kemudian masih ada lagi 4 personel yang masih terjebak di dalam badan pesawat. Sebenarnya bagaimana gambarannya, kira-kira badan pesawat yang masih tersisa dari puing-puing ini yang sudah berhasil dipadamkan apinya? Ya, betul, Wahyu. Memang posisinya saat ini memang sebagian pesawat itu hancur, sebagian lagi dalam posisi utuh dan rusak di bagian depan. Begitu di bawahnya itu ada timbunan. Nah, itu yang dikhawatirkan menjadi lokasi adanya korban-korban yang masih tertimbun, Wahyu. Jadi memang tidak seluruh badan pesawat ini hancur begitu ya? Tidak, sebagian lagi masih bisa dikatakan utuh, namun sebagian lagi dari bagian yang utuh itu ada yang rusak, ada yang copot, jatuh begitu. Untuk kokpitnya sendiri apakah masih terlihat? Bagaimana? Untuk kokpit pesawat sendiri apakah masih terlihat di depan, bagian depan? Kebetulan di sini saya tidak mendapat gambaran jelas untuk bagian kokpit karena selain dihalangi oleh pihak TNI Polri, juga ada timbunan-timbunan bangunan lain yang membuat kami kurang jelas untuk melihat ke arah kokpit. Oke. 5 kru atau personel yang sudah dibawa oleh ambulans dan 4 dikabarkan masih terjebak di dalam badan pesawat. Artinya total ada 9. Namun ada konfirmasi dari pihak TNI Angkatan Udara total sebenarnya ada 12 kru. Di mana sisanya ini? 3 personel sisanya ini kabarnya hingga saat ini? Untuk sisa personil lain, saya masih mencoba mencari informasi terkait. Begitu, karena memang di sini kondisinya tidak hanya di bagian jalan depan begitu untuk lalu lintas kendaraan ambulan, namun ada jalan kecil yang ada di sebelah jatuhnya pesawat Hercules, sehingga bisa saja ambulans tersebut keluar masuk melalui jalur-jalur yang bukan menjadi jalur utama lalu lintas ambulans yang kami pantau tadi. Kami belum bisa memastikan apakah memang sisanya melalui jalur-jalur tersebut, namun yang kami pantau setidaknya ada 5 yang sudah membawa. Baik, Risti, tadi sebelumnya juga sempat Anda katakan bahwa ada ceceran aftur yang terlihat di sekitar lokasi kejadian. Ini di sebelah mana pesawat, apakah juga warga memang dihalang atau dihindarkan untuk menuju ke sana? Iya, posisi yang diduga masih ada ceceran aftur memang kurang lebih di sekitar jatuhnya pesawat yang setengah badan ini masih utuh, dan sampai saat ini kami pantau juga kurang lebih di belakang bagian pesawat yang masih utuh tersebut masih mengeluarkan asap, dan terakhir tadi masih ada 1 selang yang dikerahkan untuk memadamkan api-api kecil yang berada di belakang badan pesawat yang kondisinya masih cenderung utuh. Ya, kini kita akan bergabung dengan Kapus Pen TNI Maijen TNI Fuad Basya yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat siang, Pak Fuad. Ya, selamat siang, Mas Ayu. Selamat siang, Gilang. Ya, selamat siang, Pak. Fuad, apa perkembangan terkini yang bisa kami peroleh informasinya dari pihak TNI terkait jatuhnya Hercules di Medan? Perkembangan masih belum bisa secara detail ya, karena tim investigasi ini baru berangkat. Yang jelas informasi awal yang kita terima bahwa pesawat ini adalah pesawat C-130 dengan call sign-nya 1310, kemudian akan menuju dari Lanut Suwondo atau Polonia menuju ke Tanjung Pinang dan Natuna dalam rangka pendorongan logistik kepada satuan-satuan TNI yang ada di sana. Kemudian 2 menit setelah take off, pesawat mendapati gangguan, kemudian jatuh. Nah, saat ini kita belum bisa menyampaikan gangguan apa, kemudian apa akibatnya di bawah, kita juga belum bisa sampaikan, karena itu nanti akan kita tunggu dari tim investigasi, sehingga berita yang kita sampaikan bisa akurat gitu deh.
Tapi kalau informasi yang kami peroleh tadi, pilot meminta RTB, return to base begitu. Alasan yang sempat terakhir didapat dari pilot mengapa ingin kembali ke landasan udara setelah take off, apa informasinya Pak Fuad untuk sementara? Saya belum dapatkan berita itu ya, Dea. Nanti mungkin akan saya dapatkan dari tim investigasi, sehingga bagus nanti beritanya kita sampaikan. Karena kan berita-berita semua ini kan baru informasi-informasi awal yang kita terima dari yang lain. Kalau nggak begitu akurat, nggak bagus saya sampaikan deh. Baik, Pak Fuad, mungkin bisa diceritakan pesawat C130A 1310 ini bagaimana kondisinya sebelum berangkat? Mungkin tahun berapa pesawat ini? Pesawat C130 adalah pesawat buatan lama ya, buatan Amerika tahun 64, digunakan TNI sudah cukup lama. Tapi yang jelas setiap pesawat yang akan terbang, yang akan bergerak meninggalkan landasan terbang, itu semua sudah diperiksa dengan detail oleh tim teknisi. Tidak satu pun pesawat yang boleh terbang apabila ada satu aja dari jenis-jenis apa yang diperiksa itu ada gangguan. Pasti tidak boleh terbang. Dia harus waktu terbang harus betul-betul seluruhnya itu siap terbang, tidak ada gangguan. Nah ini yang kita belum tahu apa sebenarnya penyebab dia jatuh ini. Ya, oke. Pak Fuad, ada 12 kru dan personel TNI yang berada di dalam pesawat tersebut. Kondisinya saat ini bagaimana Pak informasinya? Informasi yang saya terima memang ada 12 kru di dalam. Saya belum tahu apakah ada penumpang lainnya, ada dengan jumlah berapa. Tapi dari yang 12 ini semua adalah kru dari Angkatan Udara, termasuk pilot. Dan informasi yang saat ini masih saya terima, baru 5 yang ditemukan itu dalam keadaan gugur gitu. Tapi untuk pastinya nanti tim investigasi akan melaporkan perkembangannya deh. Maaf, boleh diulangi tadi 5 ditemukan dalam keadaan apa Pak Fuad? Sudah gugur itu ya. 5 ya, kemudian artinya masih ada 7 lagi yang masih belum diketahui keberadaan atau kondisinya. Iya, betul. Kemudian kelima personel yang sudah dipastikan tewas ini, apakah meninggal dunia ini, apakah sudah bisa diketahui identitasnya Pak Fuad? Belum ada, saya belum bisa menyampaikan identitas semua itu ya, termasuk nama pilot, nama co-pilot, nanti akan kita sampaikan nanti setelah investigasi resmi aja ya dia. Kemudian untuk kelima jenazah ini sekarang berada di rumah sakit mana? Masih rumah sakit ada Malik, pokoknya rumah sakit terdekat lah, saya nggak tahu persis di mana, tapi informasinya ya pasti di bawah rumah sakit terdekat, kemungkinan ada Malik yang terdekat itu. Baik, Pak Fuad, ini apakah 5 sudah dipastikan semuanya berada dari dalam pesawat atau ada juga warga sipil yang sedang berada di sekitar lokasi yang terkena dampak dari jatuhnya pesawat ini? Nah ini yang saya katakan tadi itu saya belum bisa sampaikan sebelum ada pernyataan dari tim investigasi. Tim investigasi sementara ini baru berangkat dari Jakarta menuju ke Medan. Oke. Ya. Pak Fuad, mungkin sedikit gambaran kalau kira-kira pihak TNI ini berapa total kepemilikan pesawat Hercules seperti tipe yang jatuh di Medan ini, Pak? Aduh, saya belum bisa menyampaikan jumlahnya berapa, yang pastinya sekarang tingginya berapa. Tapi yang jelas pesawatnya cukup banyak kita gunakan, karena memang pesawat kita yang besar sekarang kita memang menggunakan Hercules. Dan pesawat Hercules ini rutin digunakan untuk tugas-tugas operasi-operasi rutin harian pihak TNI, khususnya TNI Angkatan Udara untuk hal ini begitu ya Pak? Betul. Kadang-kadang kita menggunakan Hercules, kadang-kadang menggunakan Boeing, tapi karena kita mempunyai jumlah yang cukup banyak Hercules, jadi sering kita gunakan. Termasuk untuk terjun dan lain-lain kita menggunakan Hercules ini. Baik, Pak Fuad, instruksi apa yang sudah disampaikan atau diberikan kepada tim di lapangan hingga saat ini, Pak? Panglima TNI sudah memerintahkan langsung yang pertama kepada Kepala Staf Angkatan Udara untuk melaksanakan investigasi. Membentuk tim investigasi segera berangkat dan segera membuat laporan tentang perkembangan terjadinya kecelakaan ini. Kemudian kepada aparat TNI yang ada di Sumatera Utara, apakah itu darat, laut, maupun udara, Panglima TNI sudah memerintahkan semuanya secara all out harus mendukung evakuasi ini. Termasuk evakuasi dari penduduk yang ada di sekitar sana, bekerjasama dengan Basarnas dan masyarakat setempat. Ini sudah dilaksanakan ya. Baik, untuk evakuasi dari badan pesawat sendiri, penanganan dari badan pesawat sendiri, apa yang saat ini tengah dilakukan, Pak? Belum ada evakuasi itu. Sekarang ini kita masih bagaimana memadamkan api, bagaimana mencari korban, kemudian bagaimana mengamankan penduduk yang ada di sekitar sana. Jadi baru itu, belum evakuasi yang dilaksanakan sekarang. Oke. Baik, terima kasih Pak Fuad Basyah, Kepala Pusat Penerangan
TNI, Majen TNI Fuad Basya atas Terima kasih Metro, terima kasih Bayu, terima kasih Bayu. Terima Ya, kasih baik. Pak Fuad. Ya, kembali di Metro Siang pemirsa, masih terkait ada sebuah pesawat yang jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat tadi. Kami akan langsung bergabung bersama Rizal, seorang saksi mata yang saat ini berada di sekitar lokasi kejadian untuk mengetahui informasi selengkapnya dari sana. Selamat siang Rizal. Ya, selamat siang. Ya, Rizal, bisa diceritakan apa yang Anda lihat saat ini di sana atau ketika pesawat itu akan jatuh? Oke, jadi jarak Lanut Suwondo itu dengan kediaman saya itu tidak terlalu jauh. Jadi ketika ada pesawat landing atau take off itu kita bisa lihat ya. Nah, jadi ketika ada pesawat tadi take off, kita lihat terbangnya terlalu rendah dan dari sayap sebelah kiri itu ada asap hitam ya mengepul. Nah, jadi kita curiga karena nggak biasanya kalau pesawat itu take off-nya itu sedemikian rendahnya begitu, Mbak. Nah, jadi setelah kita lihat begitu, saya langsung bergegas. Saya ikuti kira-kira 2 menit kemudian memang hilang dari pandangan mata dan langsung di kejauhan saya lihat orang udah ramai berkumpul dan asap hitam itu mengepul ke atas. Jadi saya telusuri langsung mendekat ke lokasi. Benar saja pesawat yang tadi yang kita lihat itu memang sudah jatuh tidak jauh dari tempat kita seperti itu. Pak Rizal, tadi Anda katakan pesawat ini apakah memang bisa dikatakan baru saja lepas landas atau take off dari Lanut Suwondo? Kira-kira jaraknya berapa jauh dengan lokasi kejadian dari Lanut Suwondo? Kalau dari Lanut Suwondo saya kurang bisa estimasi ya jaraknya. Tapi kalau dari waktu tempuh ya, kalau kita naik sepeda motor aja itu sekitar 2 menit saja, Mas. Ke lokasi jatuhnya pesawat ini 2 menit lebih lah ya, hampir sekitar 3 menit. Karena dari Lanut Suwondo itu akses ke Jalan Besar Jamin Ginting itu tidak terlalu jauh. Nah, posisi lokasi jatuhnya ini kan tidak jauh dari Simpang Simalingkar Medan. Nah, Simpang Simalingkar Medan itu dari Simpang Pos, dari Jamin Ginting itu jaraknya hanya sekitar 2 menit lebih saja, seperti itu, Mas. Bisakah Anda memperkirakan jenis pesawat apa yang Anda lihat jatuh tadi itu? Kalau tadi yang kita lihat ya pesawatnya pesawat militer pasti ya, karena dia warna abu-abu seperti model Hercules seperti itu, Mbak. Dengan terlihat ada baling-baling di luar seperti itu gitu ya modelnya ya? Ya, seperti itu benar. Oke. Pak Rizal, kalau untuk sekarang Anda masih berada di lokasi kejadian? Ya, saya masih berada di lokasi kejadian dan tadi saya tanyakan apakah saya bisa kirim video ini melalui WhatsApp ya, kalau ada nomor WhatsApp. Oke, nanti bisa nanti kita atur, itu bisa kita konfirmasi lagi. Tapi yang bisa Anda ceritakan mungkin saat ini apa visual yang bisa Anda gambarkan ke kami untuk kondisi saat ini? Oke, yang pasti Jalan Jamin Ginting sekarang macet total, Mas. Tidak bisa kita mengakses dari arah Simpang Pos menuju ke Simalingkar atau ke Pancur Batu, demikian juga dari arah sebaliknya menuju ke Kota Medan. Nah, jadi tadi kira-kira 3 menit yang lalu sudah ada 2 mobil pemadam kebakaran menuju ke lokasi ini, tapi mereka pakai jalur kanan karena akses jalan ditutup sama AURI, jadi AURI tidak mengizinkan mobil-mobil umum dan warga-warga di sini itu untuk mendekat ke lokasi dan penjaganya sangat ketat sekali di sini. Dan saya juga melihat di sini lebih banyak dari Paskas AURI dan AURI daripada kepolisian yang berada di lokasi saat ini, seperti itu, Mas Wahyu. Ya, sudah ada dari Paskas AURI ya, sudah tiba di lokasi ya. Rizal, Ya, bisa Anda gambarkan lagi saya apakah? juga melihat barusan ini sekitar 2 truk ya tentara itu nyampe di lokasi dan sepertinya ini lebih banyak ini ya dari angkatan bersenjata daripada kepolisian, seperti itu, Mas Wahyu. Oke, baik. Rizal, lalu dari yang Anda lihat saat ini wilayah mana saja yang terkena dampak ataupun terkena pesawat jatuh di Jalan Jamin Ginting ini? Baik, jadi ini lokasi jatuhnya ini di Kelurahan Pokok Mangga tepatnya, dan itu masih di jalan besar, Mbak. Jadi antara Simpang Jamin Ginting menuju ke arah Simalingkar. Jadi ini jatuhnya di jalan raya dan di perumahan penduduk seperti itu, Mbak. Jadi yang saya lihat di sini juga ada rumah toko ya hancur terkena badan pesawat yang jatuh dan beberapa pohon juga di sini hangus ya, terbakar ya, hitam karena panasnya temperatur dari kebakaran pesawat ini, seperti itu, Mbak. Ya, masih terlihatkah sisa badan pesawat yang terbakar ini, Pak Rizal?
Masih terlihat ya, dan saya sudah videokan ya, sudah filekan ya ini. Jadi api juga masih berkobar, belum padam sepenuhnya karena mobil pemadam juga masih terbatas yang hadir di sini seperti itu. Oke, baik. Anda punya rekaman video, nanti kami akan koordinasikan dengan rekan-rekan di redaksi. Terima kasih Pak Rizal atas informasinya.